Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen konstruksi. Nah, adapun ikhtisar yang pertama ada pendahuluannya, kemudian pengelompokan pekerjaan, kemudian bagaimana nanti kita perencanaan bertahap, kemudian kita buat analisis kinerja pelaksanaan pekerjaan. Di sini analisisnya yang pertama itu ada metode analisis, kemudian analisis penyimpangan jadwal dan biaya, kemudian indeks kinerja jadwal dan biayanya berapa, kemudian nanti kita bagaimana peramalan biaya akhir, kemudian bagaimana nanti kita membuat pengkodean pada sistemnya. Nah, pertama pada pendahuluan, itu pada dengan berkembangnya teknologi konstruksi dan kemampuan pendanaan di Indonesia, proyek konstruksi semakin lama semakin besar dan juga semakin kompleks. Jadi berbagai macam proyek konstruksi yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, di samping itu sering untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Nah, maka pembangunan konstruksi terutama infrastruktur harus dilakukan dengan masif dan cepat. Nah, untuk tahun ini pemerintah kita menganggarkan anggaran dana untuk infrastruktur paling terbanyak yang sekarang ini. Kemudian suatu proyek besar bukan saja ditandai dengan dana yang juga besar, tetapi juga oleh karakteristik multi lokasinya, kemudian bagaimana multidisiplinnya, kemudian di samping ketergantungan dan kompleks. Nah, pada perencanaan dan pengendalian ini memegang peranan yang penting bagaimana kita menjamin tercapainya sasaran proyek agar proyek tersebut bisa tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutunya yang kita rencanakan. Nah, untuk pengelompokan pekerjaan, pertama kita harus mengelompokkan pekerjaan tersebut atau kita buat work order strukturnya. Di sini merupakan suatu metode bagaimana kita dapat memecahkan suatu proyek. Jadi secara logik kita susun dengan secara sistematik, kemudian bagaimana kita menjamin proyek itu kita jadi bagian dari bagian-bagian proyek yang terkecil. Nah, setelah itu nanti kita kelompokkan dilakukan bertingkat seperti membuat silsilah atau ranji nantinya. Jadi kita kelompokkan dari item-item yang terkecil cuma sampai ke item-item pekerjaan yang terbesarnya. Semakin kecil kita buat detail, maka semakin akurat nanti kita mengontrol proyek kita. Dari mana tingkat 0 adalah proyeknya sendiri dan tingkat terendah merupakan suatu pekerjaan. Kemudian jumlah tingkat, nah di sini kita ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sedemikian rupa. Jadi sehingga unit terendah merupakan satuan kerja yang dapat dikelola dengan baik atau manageable unit. Kemudian kita tetapkan berada di bawah tanggung jawab suatu individu tertentu dalam organisasi. Kemudian kita kembangkan organisasi tersebut harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan organisasi atau Organization Breakdown Struktur OBS-nya untuk dapat melokalisir organisasi pelaksana dan penanggung setiap unit kegiatan. Jadi intinya sini setelah kita buat work breakdown strukturnya, nah nanti kita tentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Jadi kita buatkan struktur organisasinya untuk mengkoordinir pekerjaan tersebut. Dan ini kemudian kita kelompokkan pekerjaan, cuma kita buat work breakdown strukturnya. Nah, kemudian ada bangunannya, buildingnya, kemudian ada divisi 1 civil engineering work, kemudian kita tentukan kedua building worknya siapa, divisi 2-nya, kemudian
untuk divisi 1 kita lagi bagikan subdivisinya, ada earthwork, ada roadwork, dan parking, drainase, kemudian ada retaining wall, kemudian tamannya, landscapingnya, kemudian pekerjaan elektrikalnya, kemudian mekanikalnya. Kemudian untuk divisi 2 kita breakdown lagi menjadi ada pekerjaan strukturnya, kemudian bagaimana pekerjaan arsitekturnya, kemudian pekerjaan mekanikalnya. Kemudian kita bagi lagi untuk pekerjaan elektrikalnya. Nah, kemudian kita buat organisasi strukturnya atau untuk gedung. Di sini OBS-nya, struktur organisasinya yang pertama ada project manager tapi N-nya, kemudian ada tenaga ahlinya. Nah, ini berada di kantor pusat. Kemudian untuk di lapangannya, sini ada site manager, kemudian ada planning engineering. Di sini kita bagi dua lagi, ada planning scheduling, kemudian engineeringnya. Nah, kemudian site manajernya ada di bawahnya ada operasi, ada administrasi keuangan, kemudian ada logistik dan peralatan. Kemudian di bawahnya, di bawah logistik ada logistik, kemudian ada peralatan. Dan di bagian operasi kita breakdown lagi, ada civil work-nya, ada structural work-nya, arsitektur work-nya, kemudian mechanical work, kemudian electrical work. Nah, ini adalah contoh strukturasi untuk pekerjaan gedung di lapangannya. Nah, kemudian kita integrasi, kita gabungkan, kita integrasikan antara work order satu tadi dengan OBS-nya nanti. Nah, jadi sini ada pekerjaan strukturalisasinya, kemudian di sebelah kanannya di sini ada OBS-nya. Nah, ini kita gabungkan nanti untuk pekerjaan sipil, nanti penanggung jawabnya ada civil external work, kemudian pekerjaan struktur, kemudian penanggung jawabnya struktur work, kemudian arsitektur work, ini penanggung jawabnya arsitektur work juga, kemudian pekerjaan mechanical work, itu mechanical ini penanggung jawabnya nanti adalah tenaga ahli nanti mechanical work-nya. Kemudian electrical work nanti di tanggung jawabnya adalah ahli nanti dari electrical work-nya. Nah, nanti di sini nanti dapat ditentukan cost account-nya berapa biayanya per paket pekerjaan sivil. Nanti kita tentukan nanti berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian pengelompokan pekerjaan, ya, ini ada pekerjaan penyiapan lahan, Departemen Transmigrasi dan PPH. Di sini ada WBS pekerjaannya. Ada tingkat 1, tingkat 0-nya ada proyek Departemen Transmigrasi dan PPH. Kemudian tingkat 1-nya ada APBN, kemudian ada loan. Kemudian tingkat 2-nya ada PTA, ada PTB, kemudian ada proyek pusat. Kemudian level 3-nya ada proyek Kanwil 1, Kanwil 2, Kanwil N. Untuk berapa banyak lagi kanwilnya. Kemudian level 4-nya kita breakdown lagi, ada proyek di kabupaten, ada di kabupaten. Kemudian proyek 5, tingkat 5 level 5-nya kita tentukan lagi dari kabupaten ini, kita level lagi ada lokasi 1, lokasi 2, lokasi KN-nya. Kemudian level 6-nya kita breakdown lagi, ada penyiapan lahan, batas umum, sarana air bersih, kemudian jembatan. Kemudian level 7-nya untuk penyiapan lahan, kita level turun lagi ada SP1, SP2, kemudian SPNKN-nya. Kemudian kita breakdown lagi, ada dari SP1 ini kita breakdown, ada pekerjaan land clearing, jalan, jembatan, dermaga, dan drainase. Nah, ini semakin kecil kita breakdown, maka semakin akurat nanti biaya yang dibutuhkan berapa di lapangan nantinya. Kemudian OBS-nya, pekerjaan penyiapan lahan. Nah, ini kita buatkan OBS-nya. Di sini ada pertama ada Departemen Transmigrasi atau Dirjen P dan L, atau Dirjen Penyiapan Lahan.
Kemudian tingkat satunya kalau 1, kalau 2, kalau 3, 4. Kemudian kita level lagi ke tingkat 2-nya, ada kandidatnya, kepala departemennya, ada Pimpro, kemudian level 3-nya ada Pembak Pro 1, kemudian Pembak Pro KN-nya berapa. Kemudian untuk level 4-nya kita breakdown, ada pelaksana operasional 1, pelaksana operasional 2, kemudian pelaksana operasional KN-nya berikutnya. Kemudian kita breakdown lagi ke level 5, ada pengawas lapangan 1, pengawas lapangan 2, pengawas lapangan KN-nya. Kemudian level 6-nya kita breakdown lagi, ada pengawas lane clearing, pengawas jalan, pengawas jembatan, pengawas dermaga, kemudian pengawas drainase. Nah, ini kita sesuaikan, nanti kita integrasikan siapa saja yang bertanggung jawab pada pekerjaan yang kita sesuai pada WBS tadi. Nah, ini kita integrasikan WBS-nya dan WBS-nya pekerjaan penyiapan lahan. Nah, ini kita buat kayak tadi. Ini ada proyeknya, penanggung jawab proyek, nanti ada departemen transmigrasi PNL, kemudian kawil-kawilnya bertanggung jawab terhadap proyeknya, kalau 1, kalau 2, kalau 3-nya, dan KN selanjutnya. Kemudian untuk kabupaten, kabupaten nanti ini penanggung jawabnya, nanti ada Pimpro-nya, ada Pimpro 1, Pimpro 2, kemudian per lokasinya nanti penanggung jawab ada pelaksana operasional 1, operasional 2 selanjutnya. Kemudian untuk level berikutnya penyiapan lahan, fasilitas umum. Nah, ini penanggung jawabnya nanti juga pelaksananya. Kemudian ada SP1, SP2, SPN-nya nanti penanggung jawabnya oleh pengawas lapangannya. Kemudian untuk level berikutnya ada lane clearing, jalan. Nah, nanti ini penanggung jawabnya masing-masing dari pengawas clearing, pengawas jalan. Nah, ini kita buatkan kekelompokan atau kita integrasikan antara WBS dan OBS pada pekerjaan ini. Nah, kemudian jumlah tingkat pada WBS dan OBS tidak harus sama, dan integrasi antara keduanya terjadi pada tingkat di mana pekerjaan dilaksanakan. Pekerjaan bisa kita pecah secara vertikal dengan menjadikan bagian-bagian pekerjaan pada elemen pekerjaan terintegrasinya. Bisa juga secara horizontal terhadap OBS pekerjaannya. Kemudian pada unit pekerjaan yang dihasilkan, nah, ini dapat dianggap merupakan suatu paket pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawab penuh dari sub organisasi atau manajernya masing-masing. Kemudian yang keenam, setiap unit pekerjaan secara umum dapat disebut sebagai cost account. Jadi nanti kita tentukan berapa biaya untuk masing-masing setiap unit pekerjaan nantinya. Jadi cost account ini dapat dianggap sebagai suatu paket yang terkecil yang mempunyai kegiatan, dana, kemudian tenaga kerja tertentu. Nah, kemudian cost account ini berada di bawah pengelolaan atau disubkontraktorkan atau diskontrakkan oleh project manager pada manajer yang membawahinya. Nah, kemudian dengan demikian suatu cost account akan mempunyai seorang penanggung jawab nantinya. Kemudian mempunyai spesifikasi teknis pekerjaannya, kemudian mempunyai nanti rencana kerja dan respon yang terintegrasi dengan rencana secara keseluruhan nantinya. Kemudian mempunyai rencana tenaga kerjanya, kemudian mempunyai rencana anggarannya. Nanti setelah itu nanti dalam pengelolaan satu proyek besar, nah ini diperlukan bagaimana sistem proyek tersebut mempunyai manajemen yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Itu kita untuk dapat menyatukan pekerjaan yang akan dilaksanakan nantinya. Jadi kalau sistem itu baik, otomatis pekerjaan akan berjalan dengan baik. Jadi untuk pengelolaan proyek ini, nah kalau sistem proyek manajemennya sudah terintegrasi, nah ini akan bisa mengatur fungsi dari masing-masing struktur organisasi tersebut. Nanti kita bisa menyusun
berapa rencana biaya dan pelaksanaan di lapangan nantinya. Kemudian kita juga bisa nanti melaksanakan pengontrolan proyek yang dilakukan setiap hari atau setiap minggu di lapangan secara baik. Kemudian kita bisa mengolah dan mengoperasi informasi, kemudian serta kita bisa membuat laporan secara baik nantinya di lapangan. Kemudian cost account sebagai suatu integrasi antara urban struktur dan OBS-nya. Nah, ini merupakan unit yang logik yang dapat untuk menyatukan keseluruhan seluruh kebutuhan yang ada di dalam proyek yang sangat besar nantinya. Kemudian cost account ini juga mempunyai tingkatan. Nah, pada setiap tingkat dapat ditunjuk bagaimana organisasinya, kemudian kita buat suborganisasinya, kemudian siapa-siapa aja penanggung jawabnya. Kemudian cost account ini juga mempunyai tingkatan yang paling tinggi dari cost account adalah proyeknya sendiri. Jadi jika ditinjau secara vertikal dan perusahaan pelaksananya jika ditinjau secara horizontal. Kemudian tingkat paling rendah sementara itu disebut sebagai basic cost account nantinya. Kemudian satu basic cost account ini biasanya mempunyai beberapa paket pekerjaan. Jadi untuk kemajuan pekerjaan, penyerapan biaya ini, kemudian kita analisis kinerjanya, kemudian dilakukan pada tingkat basic account-nya. Ini berarti bahwa faktor subjektivitas hanya akan muncul dari penilaian setiap paket pekerjaan yang sudah dimulai tetapi belum selesai. Dengan demikian, kesalahan estimasi kemajuan pekerjaan dapat dibatasi dan koreksi dengan tepat atau dengan mudah dan segera dilakukan terhadap penyimpangan yang ada. Jadi intinya cost account ini sangat penting kita kontrol di lapangan agar proyek kita bisa hemat biaya, waktu dan mutunya. Nah, setiap basic account ini ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan urut background strukturnya yang telah dibuat. Kemudian tetapi diusahakan agar pelaksanaan setiap cost account tersebut tidak terlalu panjang. Nah, ini untuk tidak mempunyai risiko kehilangan kontrol terhadap waktu pelaksanaan dan penyerapan dananya. Jadi intinya semakin detail kita buat WBS-nya, maka cost account-nya juga akan bisa lebih terinci nanti. Kemudian yang ke-11 ada ke tingkat yang lebih tinggi. Cost account ini mempunyai hierarki yang disesuaikan dengan WBS secara vertikal dan OBS secara horizontal. Nah, konsep ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga setiap tingkat cost account yang akan merupakan penjumlahan dari cost account yang terdapat dalam tingkat di bawahnya. Kemudian yang ke-13, dengan struktur yang sistematis, nah, suatu proyek besar dapat dianggap merupakan gabungan dari beberapa proyek kecil dan dikontrol terhadap setiap tingkatnya atau cost account-nya oleh organisasi, penanggung jawabnya dapat dilakukan dengan efektif nantinya. Kemudian yang ke-14, nah, selain itu melalui pengkodean dengan yang tepat, bantuan komputer dapat diharapkan untuk mengolah dan menganalisis dengan cepat bagaimana kinerjanya dari setiap cost account yang telah kita rencanakan tadi. Kemudian konsep integrasi antara WBS dan OBS ini akan dapat memungkinkan pertama itu pengolahan suatu proyek dengan skala besar, di mana volume pekerjaannya yang dikontrol dinyatakan dengan cost account tersebut, bukan dengan ratusan atau ribuan kegiatan. Kemudian konsep tersebut juga sejalan dengan perencanaan bertingkat yang dilakukan suatu proyek besar agar dapat ditangani oleh para manajer-manajer yang terbaik nantinya.
Nah, kemudian untuk perencanaan bertahap, nah ini pertama kita harus untuk proyek yang besar harus diperlukan perencanaan yang biasanya disesuaikan dengan organisasi yang akan mengelolanya. Kemudian untuk perencanaan bertahap ini kita pengembangan perencanaannya, nah ini dilakukan secara bertahap sejalan dengan tahapan perencanaan yang akan direncanakan. Yang pertama itu ada conceptual design, kemudian basic preliminary design-nya, kemudian membuat detail desainnya atau detail engineering desainnya. Kemudian pada awalnya bersifat sangat global, sesuai dengan informasi yang tersedia, dan selanjutnya bertambah semakin lama semakin detail nanti. Kemudian yang ketiga, penerapan penyusunan rencana kerja dapat dihasilkan perencanaan yang bertahap. Nah, ini disebut perencanaan tingkat level 1-nya, tingkat 2-nya, dan seterusnya nantinya. Kemudian pada tingkat perencanaan terendah, yaitu nanti berkaitan dengan basic account-nya, diperinci secara keseluruhan kegiatan yang harus kita lakukan nantinya. Kemudian manajer yang bersangkutan nanti dapat melakukan kontrol operasi setiap hari per hari. Jadi untuk mengecek bagaimana pengajuan pekerjaannya, kemudian bagaimana biayanya dikeluarkan atau bagaimana biaya yang nanti terserap nanti di lapangan. Kemudian yang keenam, kita susun nanti metode penyusunan rencana kerjanya. Nanti bagaimana metode pelaksanaannya, nanti kita susun untuk sebagai rencana kerja kita nantinya. Di sini pertama kita identifikasikan dulu apa proyeknya, kemudian kita lakukan pengumpulan datanya. Nah, dari sini nanti kita buat analisis WBS-nya, kemudian kita buat analisis OBS-nya, kemudian kita kumpulkan analisis informasinya, kemudian analisis milestone-nya. Nah, jadi kita breakdown lagi. Jadi kita di sini kita analisis subnet, kemudian dari semua ini nanti dapat kita analisis network proyeknya, kemudian kita skeleton, kemudian penetapan durasi proyeknya berapa, kemudian kita buatkan laporannya. Nah, kemudian selanjutnya kita buatkan perencanaan bertahap atau network-nya. Jadi di sini kita buatkan perencanaan work breakdown strukturnya, kemudian OBS-nya, nanti kita integrasikan semuanya. Kemudian selanjutnya kita buatkan perencanaan bertahap bar chart-nya. Nanti kita buatkan bagaimana nanti bagi time schedule-nya. Nanti kita buat bisa menggunakan time schedule atau project nanti. Nah, ini kita rencanakan bagaimana waktu pelaksanaan di lapangan nantinya. Setelah itu nanti kita baru analisis kinerja pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Nah, di sini analisa kinerja ini analisis pelaksanaan pekerjaan umumnya ini dilakukan terhadap 3 pusat kontrol, yaitu paket pekerjaannya, kemudian cost account-nya, kemudian overhead-nya. Nah, di sini untuk paket pekerjaan, nah ini pengontrolan terhadap paket pekerjaan umumnya dilakukan secara langsung dengan meninjau nanti perbedaan antara anggaran pelaksanaan dengan anggaran real yang terjadi di lapangan nantinya. Nah, ini dimungkinkan karena paket pekerjaan tersebut direncanakan sedemikian rupa, ini sehingga volumenya tidak terlalu besar dan waktunya juga tidak akan terlalu panjang. Nah, satu paket pekerjaan adalah suatu satuan pekerjaan yang cukup besar. Ini untuk mengkuantifikasi biaya yang diperlukan, tetapi juga harus cukup kecil sehingga setiap penyimpangan terjadi dapat kita identifikasi secara cepat dengan segera sebelum terjadinya bahaya nanti di lapangan.
Kemudian pengajuan pekerjaan dan analisis biayanya dapat dilakukan berdasarkan paket pekerjaan yang telah diselesaikan. Kemudian estimasi yang bersifat subjektif dibatasi untuk paket pekerjaan yang sudah dimulai tetapi belum selesai. Kemudian analisis kinerja pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini biasanya kita kontrol dilakukan dengan berdasarkan laporan bulanan. Kemudian suatu estimasi optimis ini dilakukan bulan pertama dengan segera dapat diperbaiki pada bulan berikutnya. Kemudian untuk cost account, analisis kinerjanya untuk unit pekerjaan atau cost account lebih besar, ini dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama. Kemudian biasanya kemajuan pekerjaan secara total merupakan estimasi subjektif. Nah, ini nanti dapat digambarkan oleh pada kurva S proyeknya, atau nanti bisa digambarkan oleh bagaimana cash flow proyeknya nantinya. Kemudian metode yang dianjurkan menginginkan agar faktor subjektif ini dapat dikurangi secara sebanyak mungkin. Intinya kalau metodenya baik, maka untuk cost account-nya bisa lebih efektif lagi nanti di lapangan. Kemudian untuk proyek kecil, kinerja biasanya diukur untuk keseluruhan proyek. Jadi jika proyek semakin besar, informasi kemajuan proyeknya secara global dinilai tidak cukup sensitif. Nah, ini untuk dapat memberikan reaksi atas setiap deviasi yang terjadi. Jadi untuk proyek kecil ini, nah ini diukurnya secara keseluruhan nanti proyeknya. Nah, untuk itu proyek harus dipecah. Nah, dan setiap bagian atau tingkatan dari WBS-nya ini kita jadikan cost account-nya terhadap mana kinerja yang akan kita nilai nantinya. Kemudian konsep yang seterusnya ini memungkinkan analisa kerja kita, analisa kinerjanya dapat dilakukan pada setiap tingkatan dari WBS-nya. Kemudian yang keempat, overhead. Nah, ini untuk menganalisis biaya harus dibedakan antara biaya langsung dan biaya yang tidak langsung. Nah, nanti biaya langsung ini seperti biaya tenaga, kemudian biaya materialnya, kemudian biaya peralatan. Kemudian biaya langsung ini dapat mudah dialokasi pada setiap pekerjaan nantinya. Kemudian untuk biaya tidak langsung, nah ini adalah overhead dapat dikategorikan atas dua bagian. Yang pertama ada direct overhead yang dapat dialokasikan secara proporsional terhadap paket pekerjaan. Jadi misalnya overhead peralatan umum, kemudian keamanan proyek, dan lain-lain. Kemudian indirect overhead seperti administrasi kantor, kemudian gaji direksi, dan lain-lain. Nah, yang tidak dapat didiskusikan dalam paket pekerjaan. Dan overhead ini harus dianalisa tersendiri dan biasanya dibuat linear terhadap waktu biaya persatuan waktunya. Dan biaya-biaya tidak langsung ini, nah ini harus kita perhitungkan bagaimana nanti biaya-biaya tenaga-tenaga ahli kita di lapangan nantinya. Kemudian untuk metode analisis, pertama ada konsep unit value dan kurva S. Nah, efektif diterapkan untuk setiap cost account atau unit WBS atau WBS di atasnya. Nah, ini ada dikenal 3 parameter utama. Yang pertama untuk BCWS, Budget Cost for Work Schedule. Nah, ini adalah rencana penyerapan biaya yang dapat disajikan per periode atau secara kumulatif. Nah, BCWS ini adalah penyerapan biaya yang direncanakan untuk setiap cost account-nya. Nah, dan dapat dijumlahkan untuk mendapatkan rencana biaya bagi setiap tingkat WBS atau WBS yang lebih tinggi. Kemudian ada BCWP, Budget Cost Work Performance. Nah, di sini merupakan kemajuan yang diperoleh untuk suatu periode, yaitu anggaran rupiah dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi berapa biaya yang terlaksana pada di lapangan nantinya. Ini BCWP merupakan
biaya real nanti dari budget yang telah terlaksana di lapangan. Jadi intinya BCP ini dapat disajikan per periode atau kumulatif dan dihitung mulai dari basic count dan dapat dijumlahkan untuk elemen WPS atau WBS yang lebih tinggi. Nah, kesulitan utama dalam mengestimasi BCP ini adalah untuk mengestimasi kemajuan suatu paket pekerjaan yang telah dimulai tetapi belum selesai. Nah, namun faktor subjektif ini dapat dibatasi jika setiap paket pekerjaan itu ditetapkan tidak terlalu besar atau lama. Kemudian ada ACWP, Actual Cost Work Performance. Nah, di sini adalah biaya real, artinya biaya real pelaksanaan di lapangan atau biaya real yang telah dikeluarkan per periode atau secara kumulatif. Nah, dengan ketiga parameter tersebut, nah nanti kita dapat melakukan evaluasi kinerja proyek kita untuk setiap cost account-nya. Jadi nanti kita bisa menghitung cost varian-nya atau BCWP dikurang ACWP, nah, anggaran pelaksanaannya berapa, kemudian harga realnya berapa, nanti bisa dikurangkan akan dapatkan cost varian-nya. Kemudian schedule varian. Schedule varian-nya untuk melihat keterlambatan proyeknya gimana. Jadi kita kurangi BCWP dengan BCWS dia. Kemudian cost performance index. Nah, ini nanti kita dapatkan apakah proyek itu untung atau tidak. Cost performanya bagaimana? Ada BCWP, rumusnya BCWP kita bagi dengan ACWP. Kemudian kita bisa menentukan schedule performance index-nya, SPA-nya berapa. Di rumusnya BCWP kita bagi dengan BCWS-nya. Nah, kemudian kita bisa juga menghitung berapa anggaran berikutnya yang kita butuhkan. Jadi kita estimate. Jadi anggaran untuk berikutnya berapa lagi kita butuhkan. Jadi di sini ada rumusnya estimate of complete the project. Jadi biaya proyek sampai selesai berapa. Jadi rumusnya BAC dikurangi BCWP, kita bagi dengan CPI-nya. Kemudian estimate complete EAC-nya. Nah, proyek biaya keseluruhan proyeknya sampai selesai berapa? Kita hitung. Rumusnya ACWP ditambah dengan ETC-nya. Nah, catatan, nah BAC sama dengan budget at completion. Nah, ini metode analisis. Ada di sini ada grafik BCWS-nya. Ini ada budget cost work schedule-nya. Dan ini titik waktunya, time-nya di tengah-tengah kita ambil. Kemudian ada budget cost work performance-nya. Jadi pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini ada schedule variannya. Dapat kita hitung schedule variannya antara jarak BCWS dengan BCWP-nya. Kemudian actual ACWP-nya atau cost work performance. Dan nanti bisa kita hitung berapa selisihnya anggaran pelaksanaan dengan anggaran biaya yang terencanakan nantinya. Berapa actual cost-nya dan berapa budget cost-nya nanti kita bisa hitung biar perbedaan selisih harga cost variannya. Kemudian di sini terakhirnya kita bisa juga hitung berapa anggaran keseluruhannya EAC, kemudian berapa jaraknya EAC dengan ACWP-nya. Jadi selisih anggaran EAC keseluruhan dengan ACWP-nya, ETC-nya. Bisa kita hitung ETC-nya. Nah, kemudian kita bisa tentukan juga berapa sih waktu delay incompletion-nya, berapa waktu jarak antara waktu komplitnya berapa, kita prediksi bisa di sini nantinya. Nah, untuk analisis penyimpangan jadwal dan biaya, pertama kita melalui parameter utama, yaitu kinerja biaya dan jadwal dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Schedule variannya 0, nah berarti proyeknya tepat waktu. Kalau lebih besar dari 0, berarti proyeknya lebih cepat.
Kalau kecil dari 0, nah ini berarti proyeknya terlambat. Kemudian untuk biayanya, cost variannya kalau sama dengan 0, berarti biayanya sesuai dengan anggaran pelaksanaannya atau anggaran rencananya. Sesuai dengan anggaran pelaksanaannya. Kalau besar dari 0, berarti biayanya lebih hemat. Kalau kecil dari 0 indeksnya, berarti biayanya lebih boros. Nah, untuk penyimpan jadwal, nah ini biaya memberikan indikasi perbedaan yang dalam, pertama dalam bentuk rupiah, ini besar keterlambatannya. Kemudian majunya proyek dari jadwal, tetapi tidak memberikan informasi secara tepat posisi kemajuan proyek terhadap milestone. Nah, ini dapat diatasi dengan menyajikan bar chart proyek secara terintegrasi. Kemudian yang ketiga, dalam hal dari penyimpangan, ini harus dapat diidentifikasi faktor penyebabnya, seperti misalnya kesalahan estimasi, kemudian kesulitan teknis akibat medan yang berat, kemudian biaya material, dan buruh tidak sepertinya yang diharapkan, atau biasanya ada lagi masalah cuaca nantinya. Nah, untuk indeks kinerja jadwal dan biaya ini, penyimpangan jadwal dan biaya dinyatakan dalam bentuk rupiah. Nah, ini tidak dapat menggambarkan kondisi keterlambatan relatif terhadap satuan unit anggaran. Ini keterlambatan sebesar 2 juta rupiah dari anggaran 1 juta adalah tidak begitu berarti bila dibandingkan dengan yang dianggarannya ada 10 juta. Nah, untuk itu digunakan CPI atau SPI yang memberikan pengertian berikut. Jadi SPI-nya 1 berarti proyek tepat waktu. Kemudian SPI-nya besar dari 1 berarti proyeknya lebih cepat. Nah, kalau SPI-nya kecil dari 1, nah berarti proyeknya terlambat. Nah, gimana kalau CPI-nya? CPI-nya besar dari 1, sama dengan 1, berarti biaya proyeknya sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Nah, kalau SPI-nya besar dari 1, berarti biayanya lebih hemat. Kalau SPI-nya kecil dari 1, berarti biayanya boros. Nah, SPI dan SPI ini dihitung untuk setiap cost account dan tingkat di atasnya. Kemudian indeks kinerja, jadwal dan biaya pada tingkat yang lebih tinggi, perhitungannya CPI atau SPI-nya dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan menjumlahkan parameter-parameter tingkat yang berada di bawahnya. Nah, kemudian yang keenam, mungkin terjadi kasus kinerja buruk. Jadi suatu bagian ditutupi oleh kinerja baik di bagian yang lain, sehingga kerja suatu tingkatan secara rata-rata menjadi baik. Nah, ini tidak perlu dikhawatirkan karena setiap manajer akan mengetahui kondisi pasti tingkat di bawahnya dan dapat mengidentifikasi sumber penyimpangannya. Nah, sebagai parameter lain, CPI dan SPI ini juga dapat disajikan untuk periode yang ditinjau dan di kondisi kumulatifnya. Nah, untuk keperluan internal, pengendalian kontraktor, nah ini diperlukan nilai ACWP-nya, atau cost atau biaya real pelaksanaannya. Nah, ini perlu juga dibandingkan dengan nilai operasi di lapangan yang dialokasikan oleh kantor pusat. Nah, yang ini biasanya merupakan persentase dari nilai proyek. Misalnya 50% atau 60%. Nah, untuk nilai ini disebut performance measurement baseline. Ini adalah nilai kontrak yang dikurangi pajak, keuntungan, overhead, dan lain-lain dikeluarkan oleh kantor pusat nantinya. Kemudian dari sisi ownernya atau sisi pemiliknya, nah dibutuhkan adalah BCWS dan BCWP-nya saja. Jadi nilai BCWS dan BCWP ini dihitung sebagai bagian dari nilai kontrak. Kemudian untuk nilai ACWP, dengan demikian akan berarti uang yang telah dibayarkan kepada kontraktornya atau penyedia jasanya. Kemudian dapat dikembangkan konsep untuk menginovasi kinerja pembayaran proyek. Misalnya pembayaran kontraktor melalui 3 tahap. Pertama, tahap penerbitan berita acara pekerjaan atau BAP. Pada tahap ini, konsultan supervisi melakukan sertifikasi kemajuan pekerjaan kontraktor atau penyedia jasanya. Kemudian tahap pembuatan surat permintaan pembayaran SPP-nya. Pada tahap ini,
penyedia jasa atau kontraktornya melakukan penagihan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah disertifikasi. Kemudian yang ketiga, ada tahap pembuatan surat perintah untuk membayar atau SPM-nya. Nah, ini pada tahap ini bendaharawan proyek mengeluarkan surat pembayaran kepada kontraktor atau penyedia jasanya. Nah, di lapangan ini sering terjadi. Pertama yaitu konsultan supervisi tidak bekerja dengan baik dan terlambat mensertifikasi pekerjaan. Atau kontraktor malas menagih karena alasan birokrasi atau overhead, atau pula karena terbatasnya kesadaran mereka akan nilai uang. Nah, ini proyek lambat membayar karena alasan-alasan tertentu. Ini banyak sering terjadi di lapangan. Kemudian ke-12, keterlambatan pembayaran ini harus diartikan terganggunya nanti cash flow kontraktor atau cash flow penyedia dan pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja proyek nantinya. Nah, karenanya dari sisi pemilik, kelancaran pembayaran ini perlu dikendalikan, misalnya melalui parameter berikut. Ada CPA atau BAP, kita bagi WIP. Nah, parameter ini digunakan untuk menilai kinerja konsultan supervisi dalam mensertifikasi kemajuan proyek. Kemudian CPA kita kurangi dengan K atau sama dengan SPE dibagi BCWP. Nah, ini artinya parameter ini digunakan untuk mengetahui apakah kontraktor aktif menagih. Kemudian SPAP, rumusnya SPM kita bagikan dengan BCWP. Nah, ini parameter ini digunakan untuk menilai kecepatan proyek PIMPRO dan BENPRO dalam proses tagihan. Nah, pada setiap saat, nah ini dengan mudah dapat dikontrol. Apakah konsultan supervisi mensertifikasi dengan baik, kemudian apakah kontraktor atau biasanya cukup rajin menagih, dan proyek tanggap dalam membayar. Nah, untuk perlamanan biaya akhir. Nah, perlamanan biaya akhir ini sering menjadi pertanyaan bagi manajemen. Itu dalam kondisi tertentu bahkan dapat menghasilkan keputusan untuk membatalkan proyek dengan asumsi dan kerja proyek akan tetap di masa yang akan datang. Nah, maka biaya akhir dan waktu penyelesaian dapat diestimasi dengan menggunakan nilai SPI dan SPI-nya. Nah, dengan struktur sistematis seperti di atas, perlamaran biaya akhir dapat kita lakukan untuk setiap cost account dan untuk setiap tingkat di atasnya. Untuk perlamaran biaya akhir proyek dapat dibedakan berdasarkan 3 kondisi kinerja, yaitu kinerja keseluruhan, kinerja OBS, kemudian kinerja WBS-nya. Nah, untuk perlamanan biaya akhir, konsep ini bahkan memungkinkan perlamanan suatu cost account yang belum kita mulai. Misalnya, suatu cost account dengan anggaran 10 juta akan dilaksanakan oleh perusahaan A dengan CPA 0,8. Nah, maka diperkirakan biaya akhir akan menjadi 1 dibagi 0,8 dikali 10 juta, berarti sekitar 12 juta. Nah, untuk EAC, rumusnya ACWP ditambah BAC kurang BCWP dibagi dengan CPI. Nah, ini total completion estimate-nya. Ini total biaya sekarangnya berapa, ACWP-nya. Kemudian ditambahkan dengan normal completion-nya, dikurangi dengan TBCWP, kemudian digabungkan dengan SPI-nya. Nah, untuk pengkodean sistem, konsep ini harus direncanakan dengan baik untuk dapat memanfaatkan kemampuan komputer dalam pengolahan data. Dan terutama untuk memudahkan proses membuat reporting nantinya. Kemudian untuk pengodean umumnya dilakukan dengan melibatkan penomoran WBS atau WBS dan elemen-elemen masing-masing biaya. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.